Halo, hai semuanya. Shalom Alohi. Apa kabarnya nih? 2025 tinggal menghitung hari. Dimanapun kamu berada, ingat kalau kamu diciptakan di dunia ini dengan sebuah tujuan. Tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jika 2025 ada banyak pencapaian dan juga evaluasi diri, maka di 2026 pasti jauh lebih baik. Mungkin tidak perlu terlalu banyak harapan ataupun ekspektasi bahkan perubahan dalam kehidupan kita. Misalnya di 2026 saya tidak mau lagi nangis di kamar mandi. Buat teman-teman gawai semuanya, ketika lelah, ketika menghadapi tekanan, atau di 2026 tidak mau lagi yang namanya belanja untuk soda, minum soda. Di 2026 soda tidak diminum, atau di 2026 tidak lupa olahraga, atau yang lainnya. Di 2026 gue mau setiap hari make upan dengan senyum, ataupun make upnya ganti dengan lebih alami. Atau di 2026 tidak mau lagi untuk tidak bersyukur. Prinsipnya apapun itu, resolusi di 2026 akan kita sederhanakan sama-sama. Gue pribadi bersyukur banget ketemu banyak teman-teman yang sangat memberkati dengan prinsip-prinsip hidup mereka, yaitu kesederhanaan, bersahaja, bersyukur. Memang betul, glamor, bling-bling, emas, segala macam itu adalah hal yang sangat menggiurkan. Tetapi kehidupan minimalis itu membantu kita lebih bersyukur dan juga lebih sehat. Misalnya, gue suka makan, nyokap gue suka masak, lalu teman-teman gue juga suka makan, suami gue juga suka makan. Ketika suka makan, ada perbedaan prinsip yang gue lihat. Di salah satu prinsip kesederhanaan ataupun bahasa lainnya bersyukur ya, itu salah satu bentuk nastar itu bulat-bulat kecil-kecil dalam toples yang penting dimakan, dijadiin bisnis, dijual gitu dengan packaging stiker, kreativitas gitu kan, lalu dimakan. Tetapi ketika gue menjadi keluarga Manado, keluarga Sulawesi, dalam keluarga Tuhan di Indonesia, di situ gue belajar mereka itu yang namanya makanan tuh berlimpah gitu, gede-gede gitu, nastar bisa segede-gede gini gitu kan, terus bumbu segala macem, ngelihatnya sih enak gitu, tapi dalam hati takut gitu, takut gimana ngabisinnya, karena gue kan juga ada Jawanya ya, biasa makan pecel, sayur, makan segede-gede gitu, gimana gitu, enak sih tapi pasti kenyang banget gitu kan. Nah itu kan hal yang berbeda ya, ada yang kecil-kecil tapi menikmati, bersyukur dan juga laris, tapi ada yang gede-gede juga, nastarnya misalnya laris juga, rasanya juga. Nah di situ gue mau combine dengan begini, nggak masalah buat gue, nggak masalah, karena gue suka mix dua-duanya, dan itu gue lakukan juga ke suami gue ataupun ke orang tua gue, karena yang penting kita mencicipi dan juga
bersyukur, itu sih. Lalu prinsip masing-masing tempat makan ataupun orang yang membuat masakan terkadang dikaitkan dengan agama, ya kan? Contohnya ketika gue sebagai Kristen Protestan, gue beli di air ataupun bisnis di agama Islam misalnya, berarti gue serai gitu kan. Misalnya ada yang menakut-nakuti seperti itu. Ataupun ketika orang Muslim membeli makanan di orang Kristen, enggak, orang gue kaya misalnya najis gitu, beli sama lo misalnya gitu. Misalnya ada yang seperti itu, ya seperti itu dihilangkan prinsip-prinsip seperti itu, atau harganya bisa diturunin. Hal yang gue seneng juga di agama-agama lainnya itu ada tentang sedekahan dari vihara ataupun dari Hindu. Sebenarnya makanan gampang ya, bisa gratisan setiap hari, ya enggak, ya seperti itulah. Dan tiba-tiba jadi nggak penting ya, Nat.